の放棄を認めさせなくては。従わない場合は知れたことあるのみ。 Halo, bagaimana kabar kalian guys? Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari negeri Sakura yang berjudul Erotibot yang dirilis tahun 2011. Maaf, kualitas video kali ini jelek atau ya ini sangat lebih bagus lah daripada yang lain karena sudah diobok-obok di Google dan di tetangga sebelah masih tidak ada guys. Kalau begitu kita nikmati bareng-bareng aja guys. Artis dari film ini ya idolanya para kaum lelaki, Mbak Maria Ozawa, yang membuat daya tarik di film ini dan membuat merinding sekujur tubuh kalian pastinya. Oke, kalau begitu jauhkan body oil, sabun dan lain-lain yang ada di sebelah Anda. Duduk dengan tenang, minum kopi, isap rokok, dan nikmati saja guys. Ku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Awal dari film ini akan disambut idola para lelaki normal. Siapakah ia? Yaitu Mbak Mario Ozawa dan Azami yang sedang bertarung dengan Kyo, si robot android pria, dan sedang jalan sama Mbak Tamayo. Ia juga sebagai juragannya guys. Kyo di sini melindungi Tamayo karena Mbak Mario Ozawa ingin membawanya dan Kyo pun dikalahkannya. Film pun mulai. Di awal film saat Tamayo sedang tidur, lalu Kyo datang untuk membangunkannya. Lalu Tamayo mengajak Kyo untuk bermain bulu kumis. Kyo adalah robot ketiga milik Tamayo yang diberi oleh ayahnya yang bernama Nekogami sebagai kado ulang tahun, dan sekarang ayahnya sedang koma di rumah sakit. Dan punya dua robot lain guys, yaitu bernama Tomo, robot pertama yang sangat canggih dan pintar seperti manusia, tapi kelemahannya tidak tahan air. Dan robot yang satunya yaitu bernama Taki. Dia adalah robot yang kuat dan khusus mengurus rumahnya dan tidak tahan air juga. Dan Kyo ini dibuat untuk melayani dan menjaga Tamayo, termasuk memandikannya. Apa otong Kyo nggak tegang ya? Aduh. Namun Kyo tak sepintar Tomo. Saat sedang bermain, Tomo datang dan ia ingin bermain juga sama Mbak Tamayo karena ia sudah upgrade pembaruan sehingga lebih canggih daripada Kyo. Setelah itu Tomo menyuruh Kyo untuk membersihkan halaman. Saat sedang bermain, tiba-tiba ada yang mengintai mereka. Pria ini bernama Hajime. Ia lalu pergi ke sebuah kastil untuk melaporkan kepada bosnya, dan bosnya adalah Mbak Idola. Lalu Hajime bilang bahwa Mbak Tamayo dijaga oleh 3 robot android, dan faktanya Mbak Ozawa ini adalah saudara dari Tamayo, dan ia adalah cucu dari Nekogami karena dulu Nekogami pernah selingkuh dan mempunyai anak yaitu Tamayo. Jadi Mbak Ozawa tidak suka pada Tamayo, ditambah lagi semua aset Nekogami diberikan kepada Tamayo. Karena itu Mbak Ozawa ingin menghabisi Tamayo guys. Sabar Mbak, nanti seksinya hilang loh, jadi kelihatan tomboy. Malam hari tiba, Kyo tidak sengaja menjatuhkan piring dan Tomo pun marah. Di sini Tomo bilang, mungkin kamu dibuat dari sisa kami berdua, maka dari itu kamu tidak mempunyai spek tinggi Snapdragon baterai badak. Saat Kyo sedang merapikan meja makan, tiba-tiba hang yang membuat ia tidak bisa bergerak. Tapi ada salah satu fitur aplikasi yang masih berjalan,
yang membuat ia membayangkan sedang menikmati bibir legitnya Mbak Tamayo. Pasti lumer banget ya. Singkat cerita, saat Mbak Tamayo sedang di kamar, ada yang mengetuk pintu guys. Setelah dibuka ternyata adalah si Tomo. Di sini Tomo bilang ia datang untuk pelayanan tempat tidur. Wah, mulai nakal nih si Tomo. Tomo bilang setelah Mbak Tamayo dewasa, dirinya sudah diprogram untuk melakukannya. Melakukan apaan nih guys? Mbak Tamayo pun terlihat bingung karena dia wanita yang polos dan tidak tahu apapun, apalagi tentang pengaliran air ladang. Namun Tomo bilang menguasai 48 gaya yang dia tawarkan. Mungkin gaya katak batu, punggung, dan bebas. Dan Mbak Tamayo mau gaya yang mana? Setelah itu mereka pun langsung menikmati bibir legit dan menyantani serabi lempit. Cerot. Namun di sisi lain, Kyo pulang setelah membeli ramen untuk Mbak Tamayo, dan saat ia kembali, Kyo hang karena melihat Tomo yang lagi menyantani serabi ditambah Mbak Tamayo telanjang bulat guys. Seperti tahu bulat 500-an. Hehehe. Karena kecewa, Kyo membuang ramen di tong sampah. Keesokan harinya, Mbak Ozawa akan memulai aksinya, dan ia meminta pada Hajime untuk hack 3 robot android itu. Setelah dihack, dari antena robot pertama dan kedua disambar petir yang membuat Tomo dan Takai menjadi error, sedangkan Kyo tidak terpengaruh guys. Kemudian Tomo dan Takai menghidangkan makanan untuk Mbak Tamayo, tapi pada saat akan dimakan mbaknya, tiba-tiba Kyo melempar makanan itu dan ternyata makanan itu sudah dicampur racun. Saat Kyo melihat ke atas, di situ ada Mbak Azami. Azami menyerang Kyo dan di balik selambu datanglah idola kaum pria, yaitu Mbak Ozawa yang seksi dan membuat cepat habis sabun di kamar mandi guys. Saat Kyo scan mereka berdua, ia mengenali Mbak Ozawa sebagai kepala keluarga. Tamayo lalu menyambutnya dengan senang hati, senang bertemu dengan kakak untuk awal pertama kalinya. Tapi Ozawa bilang kalau aku bukan kakak kamu, melainkan keponakanmu. Mbak Ozawa bilang bila Tamayo menolak warisan itu, maka kamu akan selamat. Aduh, mau diapain nih? Tapi kalau menerimanya, kamu akan dihabisi. Mbak Ozawa lalu menyuruh Tomo dan Takai untuk menangkap mereka berdua, dan mereka berdua terpojok guys. Tapi tanpa disengaja, Kyo merusak antena milik Takai dan menjadi rusak, tidak bisa terkendali. Namun saat Ozawa dan Azami sangat sibuk dengan Takai, mereka berdua lalu kabur, tetapi dihadang sama Tomo. Kyo pun langsung menghantam Tomo guys. Kyo tahu kalau Tomo tidak tahan air, lalu Kyo mendorongnya sampai masuk ke kolam renang. Wah, ceblong. Malam pun tiba. Hajime memperbaiki Tomo, lalu ternyata Mbak Ozawa sangat tertarik pada Tomo dan menanyakan tentang si Otong Tomo, bagaimana kabarnya. Karena penasaran, lalu ia membukanya sendiri guys. Ozawa pun senang karena si Otong masih bisa bangun dan tegak, lalu dicobanya. Cerot. Di tempat lain, Kyo dan Tamayo sedang berduaan di hutan. Karena terbawa suasana hujan-hujan kayak gini, mereka berdua pun langsung melemaskan si Otong karena sudah tegangan tinggi guys. Singkat cerita, saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba Ozawa dan Azami muncul dan langsung menyerang Kyo. Hajime lalu datang dan berniat akan membantu Kyo dengan cara mengupgrade yang lebih kuat lagi, seperti HP Snapdragon dan baterai badak pastinya. Tak disangka Hajime ikut dengan Ozawa karena terpaksa, dan di sisi lain ayahnya Tamayo
sudah menitipkan Tamayo pada dirinya dan melindungi bila dalam bahaya. Di tempat lain, Tamayo sedang digantung, lalu Ozawa menyuruh Azami untuk menghabisinya. Saat Azami akan membunuh, tiba-tiba Kyo sudah ada di situ menggunakan badan Snapdragon milik Sakai yang besar. Ozawa dan Azami pun memancing Kyo ke arah kolam, tapi entah karena gobloknya si Kyo, ia malah berlari. Ya, membuat masuk ke dalam kolam, guys. Tapi Kyo langsung menarik kaki mereka berdua hingga masuk ke kolam juga. Kyo hanya punya waktu 1 menit, 1 detik untuk membunuh mereka berdua sebelum air kolam masuk ke dalam tubuhnya dan menjadi error. Ternyata Kyo dengan mudah mengalahkan Azami hingga mencapai muncrat dan death. Ternyata Ozawa langsung menyerang Kyo, tapi air sudah mulai masuk ke tubuh Kyo. Waduh. Ozawa pun berhasil menggorok lehernya dengan pedangnya, tetapi pedang tersebut tidak bisa dilepas, yang membuat Ozawa tersetrum sampai bergetar tubuh seksinya. Ending film diakhiri dengan Kyo membuka penutup wajahnya, karena berkata Mayo, dia berubah menjadi manusia, dan pada akhirnya melakukan enak-enak cerot. Namun semua hanyalah mimpi dari Tamayo, guys. Ternyata film pun Tamat, ending yang sangat sangat becek.